Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang nih di YouTube Inspirasi Nabi. Di sini ada aku Cut Vanessa, Ama, Riri. kita dari trio. Soalnya pembukaannya udah kayak kita dari. Iya ya. Ya pokoknya di sini kita ada teman-teman Inspirasi Nabi di sini ya. Nah, kita tuh di sini mau diskusi-diskusi lah, mau ngobrol-ngobrol, mau ngenalin juga ke teman-teman apa sih inspirasi Nabi itu. Kok tiba-tiba ada akun inspirasi Nabi, dan sebelumnya juga ada sebenarnya Kang El ada bikin inspirasi Nabi juga, cuman lebih ke di akunnya Kang El diuploadnya kan waktu itu. Siapa tuh Kang El? Kang El adalah. Masa nggak tahu Kang El sih kan? Masa nggak tahu Kang El kan? Siapa sih nama panjangnya aku jadi lupa. Muhammad Elfandi itu moderator kita bersama, pembina kita bersama, guru-guru kita lah ya. Coach kita gitu. Ya mungkin teman-teman tahu inspirasi Nabi itu awalnya dari ada podcastnya Kang El, ada di podcast Kang El juga, sama ada di akunnya Kang El ya. Untuk akun ini lebih spesifik ke komunitas inspirasi Nabinya. Jadi kita fokus di apa yang mau kita bahas di inspirasi Nabi ini. Oh, ini anginnya agak gelembek ya. Maaf ya. Nah, gitu. Oke. Nah, pengenalan Ama. Sebelumnya mungkin aku kepo tadi tuh ya. Aku pengen tahu nih. Dari siapa dulu ya? Ama deh. Dulu lah. Okay. Nah, Ama gimana bukan kesan ya, apa ya? Yang pertama kali terbesit atau kenapa pengen jadi kayak oke, aku mau deh ikut di komunitas inspirasi Nabi ini gitu. Inspirasi Nabi. Yang menjadi strong why-nya deh kayak ini aku banget atau gimana? Dia dari judulnya aja udah strong banget ya, inspirasi Nabi gitu. Jadi aku mikirnya sih kayaknya bakal banyak insight tentang Nabi yang pasti sih aku banyak belum taunya, dan aku kayaknya bakal dapet di sini gitu. Makanya aku ikut komunitas ini. Dan selain maksudnya ketika aku dapat sesuatu tentang Nabi dan aku juga pengen sharing kan apa yang aku dapat. Nah, akhirnya ya semoga aja dengan video ini kita bisa menyalurkan apa yang kita punya gitu, nggak ngendap di kita gitu. Karena kalau ngendap di kita tuh kayak saluran aja tuh rusak gitu. Mampet jadinya ya. Kayak gitu. Jadi lebih ke karena Ama pengen learning by doing gitu ya mungkin. Iya. Jadi kayak belajar sambil pengen juga sharing gitu, dan orang-orang pengen tahu juga, pengen orang-orang tahu dengan apa yang lagi Ama excited ini. Wah, keren banget. Keren banget. Oke, kalau Teh Riri gimana tuh Teh? Iya, Teh Riri ya. Iya. Riri. Kalau Riri gimana nih? Kenapa pengen pas ada komunitas ini terbentuk, kayak aduh ini aku harus ikut. Kenapa alasannya? Ya Kak, kayak kalau kita mengidolakan sih sebenarnya. Okay. Kan suka banyak ya orang-orang fandom barengan gitu kan. Kebayang gak ini keren banget ada fandomnya idola yang memang harus dijadikan idola sesungguhnya gitu. Jadi kan udah natural aja, jadi begitu tahu langsung wajib ikut gitu. Dan memang pengen belajar ya. Jadi kan karena belum menjadikan rasul atau nabi dari dulu gitu. Pas begitu ada komunitas ini udah tahu penting, ini tempat yang tepat banget buat belajar bareng-bareng gitu, dan bisa sharing nanti, dan juga pengen menularkan bahwa ini tuh keren banget gitu ke teman-teman yang lain gitu. Jadi sederhananya ya gitu aja, ketika orang mengidolakan seseorang terus punya teman-teman yang mengidolakan yang sama, otomatis langsung pengen gabung. Nah, jadi sederhananya gitu aja sih aku pengen ikut itu tuh. Mantap. Iya, Fandom of Muhammad. Udah fandomnya gitu. Fandom banget gitu. Tapi iya sih, tadi aku jadi lupa ngejelasin kalau inspirasi Nabi itu udah kayak judulnya ya. Jadi kita itu sebisa mungkin menularkan hal-hal atau kayak kebiasaan Nabi yang menjadi inspirasi, yang seharusnya bisa menjadi inspirasi kita bersama, dan fokusnya ke Nabi Muhammad ya. Iya, bener banget. Aku juga pas dulu tahu ada tiba-tiba terbentuk komunitas ini yang fokusnya ke Nabi doang, lebih kesehariannya Nabi, lebih ke
apa yang Nabi suka, apa yang Nabi nggak suka, apa yang kegiatan Nabi lebih terperinci. Itu bener-bener banget sih kayak fandom gitu ya jatuhnya. Karena kayak sebelumnya nih aku dulu waktu sebelum hijrah tuh suka kayak fandom artis gitu kan. Kayak mungkin kalau teman-teman tahu kayak misalkan fandom BTS tahu kan pasti kan. Siapa yang nggak tahu Siapa BTS? yang nggak tahu lah ya. Jadi dulu aku BTS ya, aku juga BTS Apa sih bilangnya tuh? Army, halo Army gitu. Berharap Army juga pada nonton ya, karena aku Army ya. Iya kayak Army gitu kan. Jadi pas dia udah memutuskan untuk suka sama BTS, kayak menurut dia ini keren banget atau kayak apalah yang dia suka dari BTS ini, dia pasti bakal nyari kan di sosial media kayak apa sih yang bakal akun yang bakal update tentang yang dia suka ini kan. Nah pas aku awal hijrah itu, yang itu aku kayak berusaha kan, oke aku karena hijrah, jadi aku yang harus aku fans itu kan adalah Rasulullah pastinya kan. Follow-nya langsung ke langsung akun ganti gitu. Islam langsung di unfollow tuh semua lambe turah dan dan army-armyan itu kan aku unfollow semua. Terus aku nyari lah akun-akun yang fokus tentang update tentang Islam. Terus aku nyari kan yang update tentang Rasul doang, itu ada nggak sih yang model-model yang kayak Rasul tuh suka ini loh, bajunya gini, atau lebih ke pribadinya lebih perinci banget. Karena fandom BTS itu perinci banget. Aku pernah ini, aku pernah dapat berita apa BTS apa artis EXO, gitu, apa gitu ya yang datang ke Indonesia. Itu sendal capitnya yang iya. dia pakai aja tuh langsung Semua orang kayak tahu. nyari-nyari dan harganya jadi mahal itu kan? swallow. Iya kan. Terus orang tuh jadi kayak Berebut nyari banget gitu. nyari fun fact kayak gitu kan. Kalau dia tuh suka buku apa kan diikutin gitu. Iya. Makanan segala kayaknya rupa aku ya. jadi ini sih, maksudnya jadi ya apa namanya, jadi kepikiran juga. Dulu kan katanya ada dikisahkan bahwa Rasul itu berwudu dan sahabat itu berebut untuk menampung air wudunya gitu. Jadi kalau Masya Allah. disandingin dengan tadi ya BTS fandom gitu ya. Korea gitu, kayaknya itu hal yang wajar gitu Iya ya. sih. Tapi Bener. kenapa ya kalau misalkan dipandangnya dari sudut pandang Islam, agama itu tuh kayak ya ampun Mabuk gitu-gitu agama. banget. Iya, kayak Tapi berlebihan. padahal kalau di realita sekarang itu ada kok yang kayak gitu kayak Dan itu bekas normal. makannya itu tuh orang berebut banget. Anduk kalau habis konser itu orang yang udah berkali kok gitu. langsung banget gitu kan. Kayak apa sih yang kaosnya apa pebola dilempar Oh, udah yang itu keringet udah kayak, gitu kan. udah Udah kayak keringet aja itu tuh kayak diperebutkan Iya, gitu iya. sampai cakar-cakaran kali ya. Iya. Ya kebayang kalau ada Rasul di zaman sekarang kan relate parah, kayak kita nggak akan kaget kalau ada orang-orang kayak gitu ya. Karena Temen sampai nangis saking bahagianya. Iya kayak aku juga ada denger tuh yang sahabat pengen meluk Rasul, yang kayak Kan pas Rasul berdarah ada yang ingin ngambil ngebersihin- darahnya gitu. ngebersihinnya pakai mulut ya. Jadi kan iya maksudnya dulu kalau kita dengar kisahnya kok terlalu gitu banget ya. ya. Tapi pas direlatein ke idol gitu ya, sosok idol zaman sekarang tuh Ada sangat kok yang relate. gitu, masih ada kok. Ya kebayang aja Jol tiba-tiba ada BTS lewat kan, kalau Army kayak kok ada BTS di UPI. Aduh, ada apa ini, dikejar gitu Dikejar, kan. Nah, bedanya kalau kita ngefansnya ke Rasul dapat pahala, kalau ke yang Army ini ya Mana tahu. belum ada janji dari Allahnya gitu. Tapi kan yang kita yakini, yang kita tahu ya kalau cinta sama Rasul berarti cinta juga sama Allah, dan udah pasti pahala ada di situ gitu. Ya kita yakini itu kan. Jadi ya itu pas aku hijrah itu gitu yang aku cari. Tapi masalahnya belum ada akun yang fokus ke Nabi doang. Waktu itu sih, waktu sekitar 2 tahunan yang lalu. Belum ada atau mungkin belum nemu kali, Cut, ya. Mungkin aku terbatas banget gitu ya, akunya juga belum nemu. Jadi kayak kok belum ada ya. Terus aku juga nanya lah ke teman-teman aku, kayak ada nggak sih akun Instagram yang fokus tentang Nabi doang, yang kayak tentang kayak fandom gitulah namanya gitu. Terus mereka yang malah yang bilang ya udah kamu aja bikin yang kayak gitu. Kayak masa aku boro-boro baru juga Karena aku hijrah. mau belajar, Iya, baru kan belajar aku langsung bikin gitu ya. Iya, baru mau nyari, masa aku yang bikin kan gitu. Terus iya, dan alhamdulillah setelah 2 tahun
Kang El membuat komunitas ini, dan aku langsung ini nggak boleh terlewat gitu kan. Dan alhamdulillah ada di komunitas ini dan berusaha untuk bisa ngefans kita bareng-bareng ya, sama-sama untuk bisa ngefans banget I'm sama a big fan. Rasulullah gitu. Ya kita akhirnya jadi punya PR kan untuk nge-sharing ke teman-teman apa yang kita tahu gitu guys. Ya kayak misalkan kita ngefans sama idol yang sekarang gitu kan, kita pasti ngajak orang ya, Iya, keren iya, banget, bener, keren bener, banget. Dan bener. kita juga sekarang lagi kayak gitu. Ya ampun, kalian kalau tahu kisah Rasul melting abis pasti. Dan kita udah meltnya udah berkali-kali melt ya. gitu. Iya Ya sih, ampun, parah. Iya bener-bener. Kalau fandom luar mungkin ngefansnya karena dia kerja kerasnya luar biasa, kegigihannya gitu. Tahu banget kan, dia cari tahu tuh perjalanan dari nol, dari dasar banget, dari dia bukan siapa-siapa sampai akhirnya dia jadi superstar gitu. Itu tuh sampai diikutin banget, dan kita juga pengen kayak gitu gitu. Dan kita belajar untuk jadi fans yang bener-bener fans banget gitu. Fans definisi yang benar-benar kita tahu ya, Iya. sepak terjangnya Rasul tuh kayak gimana aja. Sampai aduh, kita tuh nggak mau kalau Rasul tuh disakitin, kita juga sakit. Iya. Nah sampai kayak gitu kan. Iya, Jadi iya. kayak kalau ada fans kita, idola kita yang dicecer sama orang, apaan BTS, kita kan nggak terima, bakal bela. kita bela abis-abisan iya. gitu. Kita juga pengen kayak gitu gitu. Bener. Iya sih, iya kayak, iya bener banget tuh yang kayak jadi kalau aku sih nangkepnya bener-bener jadi natural ya ketika kita suka sama sesuatu dan kita jadi pengen orang tuh tahu apa yang kita suka gitu. Ini bukan kayak ya di samping Allah memerintahkan, tapi kita jadi naturalis secara manusiawinya, kita kan jadi kayak tahu nggak sih gitu ya nggak sih, kayak lebih ya simpelnya gitulah. Kayak misalnya kita tahu sesuatu kayak tahu nggak sih aku tuh lagi baca buku ini dan ini tuh keren banget misalkan kan, kayak yang ngerumpi-rumpi di tengah obrolan lah gitu, dan yang kita obrolin ini hal yang kita suka juga gitu, yang kita fans, dan itu Rasulullah gitu. Aku ngerasanya sebenarnya belum tahu banyak banget, baru tahu beberapa kisah, belum detail aja udah kayak aku kemana aja dari dulu gitu. Misalnya kalau ngedenger nonton film atau sosok bisa itu keren banget gitu ya, pas tahu tentang Rasul tuh beyond dari tokoh-tokoh fiksi atau yang ada di dunia sekarang gitu. Jadi ya pengen ke teman-teman tuh keren banget lah pokoknya, bikin hati meleleh tuh udah lebih meleleh lah gitu. Ya coba deh kita sebutin sosok idola itu seharusnya kayak gimana nih coba. Ciri-cirinya Ini idola nggak harus Rasulullah gitu, kayak ini umum aja lah, umum yang seharusnya ada di idola itu. dia bisa jadi panutan banget gitu. Dan apa yang dia lakukan itu jadi bikin kita semangat gitu. Karena kan pasti kita tuh ada di fasenya kita lemah, lesu, terus kayak putus asa bisa jadi gitu. Dan dengan depresi adanya ya? Iya benar, dan dengan adanya idola terus kita ingat gitu ya, oh idola kita pernah melakukan hal itu. Kan banyak juga ya yang fans yang dia termotivasi, dia bertahan hidup, dia mau berjuang di dunia ini itu karena dia gitu, karena si idolanya itu. Dan aku pengen idola aku tuh kayak gitu bisa menginspirasi aku, bisa nguatin aku ketika aku desperate gitu, ketika aku putus asa gitu, hopeless. Jadi itu sih yang paling aku idolakan sosoknya itu kayak gitu. Ya, itu semua orang pasti kayak gitu sih ya, salah satunya. Kalau Riri gimana tuh sosok idola? Kurang lebih sama atau biasanya ada tuh yang kalau lain? suka sama seseorang, sama sesuatu tokoh idol. gitu ya, idol Idol. gitu. Kalau yang menggerakkan hati gitu, ya ampun itu baik dari kebaikannya, kebijaksanaannya, dan kecerdasannya. Biasanya itu sih yang bikin jadi. Dan saat misalkan orang-orang melakukan hal yang umum gitu ya, dia melakukan hal terutama kebaikannya tuh lebih dari yang lain, itu yang bikin kayak ini udah idola banget gitu misalnya. Nah kalau melihat dari segi akademik misalnya yang pinter banget, yang gigih, rajin gitu, dia bisa mencapai prestasi tertinggi gitu. Tapi kalau dari segi kemanusiaan kita kan pasti hal-hal yang baik ya. Ya orang-orang yang melakukannya tuh melebihi tentang standar diri aja gitu, tapi dia memikirkan banyak orang kan. Sebenarnya hidup ini bukan tentang diri kita sendiri di tengah keegoisan semua ya. Sosok yang jadi menginspirasi tuh orang yang nggak cuma mikirin diri sendiri tapi mikirin banyak orang gitu. Iya sih. Dan itu Rasul semua ada di Iya situ. betul. Tapi ya sih kalau misalkan ada orang, atau bukan Rasul deh ya, ada orang aja, sosok orang di depan kita yang kayak disebutin nama sama Riri tadi, itu kan kita kayak otomatis ya, atau teman kita deh ada yang gitu kan, kita kayak ih kamu kok bisa sih kayak gitu, kayak kamu tuh keren banget deh, kamu sangat menginfluence kita gitu kan, kita Inspirasi menginspirasi banget, kita gitu.
wajar gitu kalau sosok seperti itu menjadi idola kita. Dan tentunya ciri-ciri idola tadi yang udah disebutin, dan otomatis manusia manapun, dia nggak usah harus Islam lah, manusia apapun, manusia siapapun gitu, selagi dia manusia pasti dia langsung mengidolakan sosok ini, dan semua ciri-ciri itu ada di Rasulullah. Dan kita di sini akan lebih, semoga Allah mampukan, kita akan menggali lebih dalam lagi tentang kayak gimana sih Rasul gitu, gimana penampilannya, sepak terjangnya di dunia tuh kayak gimana gitu, kenapa bisa terkenal banget gitu sampai seantero dunia, bahkan diakui oleh tokoh agama lain betul. Sebagai orang yang influencer lah dia gitu di dunia ini gitu. Nah, kita bakal bahas di sini. Nantikan. Kurang lebih gitu ya, kurang lebih kita ya di sini baru ngobrol-ngobrol dikit lah. Kita mau ngenalin, dan kita juga nge-disclaimer dulu niat kita apa di awal, dan kenapa kita mau untuk bercuap-cuap di sini, dan apa yang mau kita obrolin juga kita disclaimer dulu gitu ke teman-teman. Dan untuk episode selanjutnya pastinya kita bakal ngupload seputar Rasulullah gitu, seputar dan idol kita gitu, kayak kita mention our idol, our idol gitu karena jadi nanti bakal konsepnya nggak yang bener-bener nggak bener-bener berdakwah yang gimana, yang kayak buka sirah halaman atau ada halaman di 235 mohon di maaf, atas bagian bawah. kalau itu ranahnya ada yang yang lain pertama. gitu. Mohon maaf, kita juga masih belajar gitu kan. Jadi kita lebih ke ngobrol-ngobrol aja. Nanti kita bakal insya Allah ya bakal mengundang-undang juga teman-teman kita yang lain yang juga mengidolakan idol yang sama. Kayak gitu teman-teman. Nanti teman-teman boleh ya langsung di-share ke teman-temannya yang lain yang juga punya idol yang sama. Karena kita ini punya fandom. Kita udah nggak sabar pengen cerita Iya, gitu sebenarnya ya. Betul. Kita lagi Aku jadi kayak pengen bikin light stick gitu. iya kayak kalau orang biasa lightstick ya. Iya bener-bener ya kayak poster gitu ya biasanya. Tapi kita baru sedikit nyinggung-nyinggung aja, ini tuh kayak udah nggak tahan pengen cerita gitu. Bener loh, kalian tuh harus tahu sesuatu ya, kayak kita tuh menggebu-gebu nih. Bener-bener. Kalau dibilang fanatik, aku semoga jadi Kayaknya fans yang fanatik deh. Iya. Oke, kita tahan dulu ya Ama dan Riri. Ini kita punya banyak episode, punya banyak kesempatan. Nanti kita bakal sharing ke teman-teman. Dan pokoknya teman-teman di subscribe aja dan share ke teman-temannya yang menurut kalian, aduh ini temen aku juga ngefans nih sama yang di fans yang sama. Nah, boleh banget di share ke teman-temannya. Gitu untuk kali ini. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.